Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, hari ini kita akan membahas kelanjutan dari pertemuan yang kemarin, yakni menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV untuk menyelesaikan masalah. Nah, masalah yang akan kita selesaikan kali ini adalah masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kalian masih ingat apa itu SPLTV? Nah, SPLTV adalah perluasan dari SPLDV di mana SPLTV memiliki 3 variabel, yaitu variabel X, Y, dan Z. Dan SPLTV memiliki 3 bentuk persamaan. Nah, 3 bentuk persamaan ini merupakan bentuk umum. Apakah kalian masih ingat bagaimana bentuk umum dari SPLTV? Bentuk umum SPLTV yang pertama adalah A1X plus B1Y plus C1Z sama dengan D1. Persamaan yang kedua, A2X plus B2Y plus C2Z sama dengan D2. Persamaan yang ketiga, A3X plus B3Y plus C3Z sama dengan D3. Apabila kalian ingin mengingat-ingat kembali materi tentang SPLTV, maka silakan kalian dapat membuka LKS pada halaman 56 atau membuka kembali PPT yang telah Ibu berikan. Secara umum, sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, permasalahan mengenai produk-produk yang dijual secara paket, kecepatan kerja 3 unit mesin, hingga penjualan 3 jenis tiket masuk di sebuah tempat wisata. Apakah kalian dapat menyebutkan contoh lain? Nah, misal kalian ingin membeli tiket konser. Nah, kebetulan Ibu menjual 3 tiket konser EXO, maka kalian akan membeli tiket yang Ibu tawarkan. Misal Ibu menawarkan ada tiket tipe A, B, dan C. Tipe A, Ibu memberikan fasilitas makanan, minuman, dan snack dengan jumlah sekian-sekian. Nah, itu termasuk juga SPLTV dan dapat dipecahkan dengan SPLTV. Misal dari penjualan atau pembelian buah atau pembelian ATK, itu juga bisa diselesaikan dengan menggunakan SPLTV. Nah, lalu bagaimana Bu caranya? Nah, langkah-langkah dari penyelesaian SPLTV adalah pertama memisalkan. Nah, masalah yang ada di SPLTV umumnya itu berbentuk soal cerita. Soal cerita seperti yang ada pada LKS halaman 64 itu terdapat soal cerita. Atau kita langsung bahas saja nanti contohnya di pembicaraan selanjutnya. Yang pertama, kita kembali ke langkah-langkah penyelesaian masalah. Yang pertama adalah memisalkan nilai yang belum diketahui menjadi variabel. Variabel yang digunakan untuk mewakili nilai yang belum diketahui adalah X, Y, dan Z. Nah, maksudnya memisalkan adalah, misal Ibu membeli apel 3 buah, dan Ibu membeli jeruk 2 buah, dan mangga 1 buah senilai 10.000. Maka kita misalkan apel tadi adalah X, jeruk tadi adalah Y, dan mangga adalah Z. Nah, selanjutnya kita menyusun model matematika
berbentuk SPLTV. Nah, tadi Ibu membeli apel sejumlah 3, jeruk sejumlah 2, dan mangga sejumlah 1. Maka, model matematikanya seperti apa? Model matematikanya adalah 3X plus 2Y plus Z sama dengan 10.000. Nah, itu merupakan bentuk atau model matematikanya. Selanjutnya adalah menyelesaikan SPLTV. Nah, setelah kita memodelkan matematika, maka langkah selanjutnya adalah kita selesaikan. Nah, cara penyelesaiannya yang paling mudah dan sering kali digunakan adalah menggunakan cara eliminasi substitusi. Untuk yang eliminasi, silahkan kalian dapat memilih mengeliminasi X terlebih dahulu boleh, Y terlebih dahulu boleh, dan Z terlebih dahulu juga boleh. Utamakan yang mudah dieliminasi terlebih dahulu. Selanjutnya adalah menafsirkan penyelesaian SPLTV sehingga nilai variabel-variabel dapat ditemukan. Kemudian, gunakan nilai-nilai tersebut untuk menyelesaikan masalah yang dinyatakan. Setelah tadi ketemu nilai X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa, maka kita tafsirkan atau kita kembalikan. Misal X tadi adalah apel, ya kita kembalikan. X merupakan apel. Selanjutnya, ketika sudah kita tafsirkan, maka kita lihat yang ditanyakan itu apa. Misal yang ditanyakan adalah, harga 2 buah apel berapa? Ya kita kalikan saja, X dikali 2. Untuk agar lebih memahami, kita langsung saja ke pembahasan kasus yang pertama. Kasus yang pertama adalah paket 1 berisi 2 spidol, 5 ballpoint, dan 2 buku tulis. Paket 2 berisi 3 spidol, 2 ballpoint, dan 3 buku tulis. Dan paket 3 berisi 5 spidol, 3 ballpoint, dan 2 buku tulis. Harga paket 1, 2, dan 3 berturut-turut Rp23.500, Rp27.000, dan Rp35.500. Yang ditanyakan adalah berapa harga per buah spidol, ballpoint, dan buku tulis. Nah, kalian usahakan kalian menuliskannya itu secara runtut ya nanti. Misal diketahui apa, ditanyanya apa, dan kemudian baru dijawab. Langkah pertama tadi adalah kita misalkan. Kita misalkan X sama dengan harga 1 spidol, dan Y sama dengan harga 1 ballpoint, dan Z sama dengan harga 1 buku tulis. Nah, setelah kita misalkan, maka kita akan langkah ke selanjutnya, yaitu menyusun model matematika. Paket 1 tadi berisi 2 spidol, 5 ballpoint, dan 2 buku tulis senilai Rp23.500. Maka model matematikanya adalah 2X plus 5Y plus 2Z sama dengan Rp23.500. Sedangkan paket 2 tadi berisi 3 spidol, 2 ballpoint, dan 3 buku tulis senilai Rp27.000, maka model matematikanya atau persamaannya adalah 3X plus 2Y plus 3Z sama dengan Rp27.000. Sedangkan paket 3 tadi berisi 5 spidol, 3 ballpoint, dan 2 buku tulis senilai Rp36.500. Maka persamaannya adalah 5X plus 3Y plus 2Z sama dengan Rp36.500. Nah, dari hal yang diketahui tadi, maka dapat diketahui ada 3 persamaan. Persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Selanjutnya adalah langkah yang ketiga, menyelesaikan SPLTV. Langkah menyelesaikan SPLTV yang pertama adalah kita eliminasi persamaan. Eliminasi
X dan Z dari persamaan 1 dan persamaan 2. Kita tulis terlebih dahulu persamaan 1 dan persamaan 2. Kita samakan nilai X dan nilai Z-nya. Untuk persamaan 1 kita kalikan 3, dan persamaan 2 kita kalikan 2. Untuk persamaan 1, setelah dikalikan 3, hasilnya menjadi 6X plus 15Y plus 6Z sama dengan Rp70.500. Dan persamaan kedua menjadi 6X plus 4Y plus 6Z sama dengan Rp54.000. Ini kemudian dikurangi sehingga hasilnya 11Y sama dengan Rp16.500. Y sama dengan 1.500. Nah, ini sudah diketahui nilai Y-nya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita eliminasi nilai Y dari persamaan 2 dan 3. Untuk persamaan 2 dikalikan 2 dan persamaan 3 dikalikan 3. Sehingga hasilnya menjadi 6X plus 4Y plus 6Z sama dengan 54.000. Dan persamaan 3 menjadi 15X plus 9Y plus 6Z sama dengan Rp106.500. Ini dikurangi sehingga nanti ketemu min 9X min 5Y sama dengan min 52. 52.500. Semua ruas, kedua ruas dikalikan dengan min 1 sehingga hasilnya 9X plus 5Y sama dengan 52.500. Nah, ini merupakan bentuk dari persamaan 4. Nah, dari persamaan 4 tadi, maka kita substitusikan nilai Y. Sehingga menjadi 9X ditambah 5 dikali 1.500 sama dengan 52.500. Nah, 7.500-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, sehingga mendapatkan nilai 9X sama dengan 45.000. Nilai X-nya adalah 5.000. Nah, tadi sudah diketahui nilai Y, yaitu 1.500, dan nilai X-nya 5.000. Maka langkah selanjutnya adalah kita cari berapa nilai Z-nya. Maka caranya adalah kita substitusikan nilai Y dan X ke persamaan 1. Sehingga nantinya menghasilkan nilai Z. Yaitu nilai Z-nya berapa? Ini, Rp3.000. Nah, jadi tadi ketemu nilai X-nya 5.000, nilai Y-nya 1.500, dan nilai Z-nya 3.000. Selanjutnya adalah kita tafsirkan dari penyelesaian SPLTV itu tadi. Bagaimana penafsirannya? Yaitu adalah variabel X mewakili harga satu spidol sehingga harga satu spidol adalah Rp5.000. Dan variabel Y mewakili harga satu ballpoint sehingga harga satu ballpoint adalah Rp1.500. Dan variabel Z mewakili harga satu buku tulis sehingga harga satu buku tulis adalah Rp3.000. Nah, tadi yang ditanyakan adalah harga per buah spidol, ballpoint, dan buku tulis. Jadi, harga per buah spidol, ballpoint, dan buku tulis berturut-turut adalah Rp5.000, Rp1.500, dan Rp3.000. Selanjutnya, kasus kedua adalah hasil penjualan warung makan pada hari pertama terjual 20 paket hemat, 15 paket kenyang, dan 5 paket puas dengan nominal sebesar Rp455.000. Hari kedua terjual 15 paket hemat, 10 paket kenyang, dan 10 paket puas dengan nominal sebesar Rp420.000. Dan hari ketiga terjual 10 paket hemat, 15 paket kenyang, dan 15 paket puas dengan nominal sebesar Rp505.000. Yang ditanyakan adalah berapa harga setiap paket? Sama dengan penyelesaian kasus sebelumnya, yang pertama adalah kita misalkan terlebih dahulu.
X sama dengan harga 1 paket hemat, Y sama dengan harga 1 paket kenyang, dan Z sama dengan harga 1 paket puas. Yang kedua adalah kita susun model matematika dari yang diketahui. Nah, hari pertama terjual 20 paket, itu sehingga nanti diperoleh persamaan 20X plus 15Y plus 5Z sama dengan 455.000. Nah, ini langsung saja kita sederhanakan. Karena bisa disederhanakan, maka sederhanakan saja. Dengan tujuannya apa? Yaitu tujuannya untuk mempermudah kita dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, disederhanakannya menjadi 4X plus 3Y plus Z sama dengan 91.000. Ketemu persamaan 1. Hari kedua nanti akan ketemu persamaan 2. Itu juga sama, disederhanakan terlebih dahulu. Sehingga diperoleh 3X plus 2Y plus 2Z sama dengan 84.000. Dan persamaan 3 sama, yaitu ketemu, setelah disederhanakan ketemu persamaannya menjadi 2X plus 3Y plus 3Z sama dengan 101.000. Nah, selanjutnya ketiga persamaan ini selanjutnya adalah kita selesaikan. Penyelesaian yang pertama adalah kita eliminasi Y dari persamaan 1 dan 2. Caranya, persamaan 1 kita kalikan 2 dulu. Persamaan 2 kita kalikan 3. Nah, setelah dikalikan, ini dikalikannya kedua ruas ya, semua dikalikan. Setelah dikalikan, maka persamaan 1 dikurangi persamaan 2. Hasilnya min X min 4Z sama dengan min 70.000. Ini dikali dengan min 1 sehingga hasilnya X plus 4Y sama dengan 70.000. Ketemu persamaan 4. Selanjutnya kita eliminasi Y dari persamaan 1 dan persamaan 3. Selanjutnya persamaan 1 dikurangi persamaan 3, maka hasilnya 2X min 2Z sama dengan min 10.000. X min Z sama dengan min 5.000. Ini ketemu persamaan 5. Selanjutnya kita eliminasi X dari persamaan 4 dan 5. Sehingga persamaan 4 dikurangi persamaan 5, hasilnya 5Z sama dengan 75.000, Z sama dengan 15.000. Selanjutnya kita substitusikan nilai Z ini tadi yang kita peroleh ke persamaan 5. Yaitu X min Z sama dengan min 5.000. X min 15.000 sama dengan min 5.000. X sama dengan 10.000. Kenapa kok 10.000? Karena min 15.000-nya ini pindah ruas ke kanan, sehingga menjadi positif. Positif 15.000 dikurangi 5.000, maka hasilnya adalah 10.000. Selanjutnya, yang belum diketahui adalah nilai Y. Maka, kita substitusikan nilai X dan Z yang kita peroleh ke persamaan 1 untuk mendapatkan nilai Y. Setelah kita substitusikan, maka hasilnya menjadi 55.000 plus 3Y sama dengan 91.000. 3Y sama dengan 36.000. Y sama dengan 12.000. Maka selanjutnya kita tafsirkan berdasarkan nilai X, Y, dan Z. Yang kita ketahui dapat disimpulkan bahwa harga 1 paket hemat adalah Rp10.000 dan harga 2 paket kenyang adalah sebesar Rp12.000. Harga paket 3 yaitu paket puas senilai Rp15.000. Jadi, harga paket hemat, kenyang, dan paket puas berturut-turut Rp10.000, Rp12.000, dan Rp15.000. Nah, sekian materi kita hari ini. Apakah ada pertanyaan? Apabila terdapat pertanyaan, maka silakan kalian cantumkan ke kolom komentar
Google Classroom, atau bisa kita diskusi langsung di WhatsApp. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini dan alhamdulillah pada pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir kita karena alhamdulillah PLP saya di SMA 1 Tulungagung sudah selesai, maka pertemuan ini merupakan pertemuan yang terakhir. Semoga ilmu yang saya berikan dapat berguna dan juga tidak lupa saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga kalian memaafkan kesalahan Ibu. Dan walaupun tugas Ibu sudah selesai, PLP di SMA 1 Tulungagung, tapi apabila kalian terdapat kesulitan, maka kita bisa sharing. Kita juga masih bisa belajar bersama, karena kita insya Allah akan tetap menjalin silaturahmi. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.